Halo nih Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, konten kali ini Mang Uduk mau podcast, di mana Mang Uduk mau ngobrol sama seseorang. Udah lama nggak podcast, dan temanya itu hari ini modifikasi monitor. Hah? Kok bisa ya? Penasaran kan? Sama Mang Uduk juga penasaran? Jadi pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdokrus. Oke bro, ini dia tamu istimewa Murdokrus di konten podcast kali ini. Gimana kan kabarnya? Baik. Boleh diperkenalkan kembali kepada fans Murdokrus. Halo, saya Aris, saya PC modifikator dari Bandung. Itu aja. Gitu aja. Gitu aja. Nanti lengkapnya kan bisa di link, kasih link aja. Siap Kang. Oke, kali ini kan ngomongin tentang modifikasi monitor. Dalam pikiran Mang Uduk nih pribadi, kalau modifikasi monitor itu biasanya berkaitan dengan tweaking, refresh rate, atau apa sih Mang? Kalibrasi monitor dan sebagainya. Tapi ini ternyata Mang Uduk lihat itu desainnya diubah bro. Kok bisa ya? Bisa kepikiran kayak gitu. Jadi masuk ke pertanyaan awal nih Kang. Menurut Akang sendiri, modifikasi monitor itu awalnya gimana sih? Awal punya ide untuk memodifikasi. Betul. Kalau awalnya tuh beberapa tahun ke belakang, saya pernah ada project dari brand Thermaltake. Pertamanya sih cuman case mode. Oh iya, cuman case mode, PC case mode aja. Terus tiba-tiba pihak AOC kayaknya tertarik, pengen ikut join ke project itu. Jadi dia minta monitornya juga ikut di mod. Oh sebentar. Yang Thermaltake itu bukan monitor tapi ya? Bukan. Atau? Jadi ada AOC, dia supporting di monitornya. Jadi dia minta monitornya dibikin seragam sama moddingan casingnya. Awalnya dari situ. Tapi waktu itu kan konsep buat monitor masih tergolong sederhana ya. Cuman ganti warna aja. Nah, terus masuk ke project kedua, waktu itu project Gundam. Iya, Gundam. Nah, kalau project Gundam itu udah mulai agak berat tuh memodifikasi monitornya. Dari ganti warna, terus bikin aksen sama pokoknya intinya jadi lebih seragam sama casingnya gitu. Iya. Nah, untuk kali ini, project yang ketiga ini kebetulan ada event di Jakarta. Intinya si AOC bulan itu ini ya? Bulan Desember ya. Iya. Cuman si AOC minta konsepnya dari dia, dari mereka tuh. Jadi mereka ngasih konsep sama warnanya, patokan warnanya seperti ini, konsepnya seperti ini. Jadi mereka kasih konsep dan desain. Saya cuma mengerjakannya aja. Oh, jadi desainnya itu dari mereka. Dari mereka. Dan berarti itu udah ada beberapa project ternyata kan? Iya. Tentang monitor. Iya. Tapi sebelumnya Kang Aris juga sebenarnya udah modifikasi ini nggak cuma dari monitor aja berarti kan? Iya. Dari sebelumnya juga udah pernah ya? Kalau monitor kebetulan baru AOC aja. Oh, cuma AOC aja. Iya. Tapi semoga nih dengan konten ini bakal ada project lain tentang modifikasi monitor. Iya dong. Promosi. Next, tentang project ini nih Kang. Boleh diceritain nggak sedikit tentang prosesnya kayak gimana? Terus kendala-kendala nanti lah sekalian ditanyain. Tanya juga. Kalau tentang project ini kan tadi udah disebutin ya. Jadi mereka ada kolaborasi antara AOC dan salah satu influencer di Indonesia, Winda Basodara kalau nggak salah. Nah, mereka tuh launching monitor yang sudah di custom ini buat dilelang, acara lelang. Oh, lelang. Jadi lelang gitu. Jadi, nah karena kan ini kan proyeknya mereka murni gitu. Jadi saya cuma ngerjain aja sesuai permintaan mereka. Jadi saya kerjain, saya mintain draft desainnya seperti apa, warnanya mau apa, saya ikutin. Nah, tinggal pengerjaan. Nah, proses pengerjaan itu kan baru
masuk ranah saya. Oh. Jadi masalah pengerjaan mereka terserah, yang penting hasil air seperti ini gitu. Oh, sebentar Kang. Ini itu monitornya seri apa sih? Kalau untuk monitornya ini kebetulan ini salah satu monitor flagshipnya dari AOC Agon AG275 EQXR. Oh iya. Monitor 2K ya kalau nggak salah. Iya. Itu cukup mumpuni sebenarnya dari performa, terus katanya juga banyak fitur menarik. Kalau plus minusnya sih relatif ya kan? Ya. Oh, berarti desain awalnya nggak seperti itu? Enggak. Desain awalnya tuh warna bawaan dari sananya tuh kalau nggak salah putih sama pink ya kalau nggak salah. Oh, putih pink ya? Saya kira hitam. Enggak hitam. Putih sama pink. Oh. Nah, juga. Ya, terus di custom jadi warnanya tuh biru dongker sama kuning agak kehijau-hijauan gitu lah. Oh, ada kombinasi warna. Iya. Nah, si warnanya itu prosesnya apa, dikasih ini harus ditempel, ini harus dicat atau enggak metodenya? Jadi kalau metode mereka menyerahkan sepenuhnya buat saya saya gitu. Jadi tentang eksekusi itu hak saya. Jadi mereka tuh buat mereka tuh yang penting hasil akhir aja. Berarti kehitung nyaman juga ke Kang Harisnya kalau seperti itu? Untuk kasus ini kita lebih baik memakai teknik apa? Oh iya. Jadi misalkan kan jadi kayak faktor durasi pengerjaan, terus budget yang dikeluarkan itu kan ikut menentukan menentukan proses pengerjaan kita. Kalau misalkan durasinya pendek kan kita mesti cepat nih. Kalau mesti cepat berarti pengerjaan mesti gimana gitu aja sebenarnya. Kalau AOC sendiri ngasih durasi waktu berapa sih buat pengerjaan ini? Sebenarnya waktu dari awal deal itu sekitar 30 hari. Deadline-nya 30 hari. Tapi efektif saya kerjanya tuh sekitar 20 harian lah. Maksimal nggak waktu segitu? Atau asa keburu-buru gitu? Kadang-kadang kan orang relatif tentang... Enggak sih, sebenarnya kalau untuk waktu 30 hari mengerjakan monitor dengan teknik pengerjaan seperti ini sebenarnya sangat cukup sekali. Nggak merasa terburu-buru atau jadi rusuh gitu. Nggak, biasa aja gitu. Oh. Cuman yang kita nggak bisa prediksi itu kan faktor cuaca. Ini kan banyak pengerjaan yang menggunakan teknik painting. Nah kan kalau ngecat itu kan benar-benar bergantung sama cuaca. Kecuali kalau kita punya alat pengering sendiri gitu, misalkan pakai oven gitu kan. Sebentar, tadi itu ada dibicarakan sebelumnya kalau ini ada teknik painting. Ada teknik lain nggak selain itu? Ada. Apa itu? Selain painting kan kita ada tekniknya pakai digital printing misalkan. Digital printing. Kalau nggak pakai printing stiker, kita pakai printing stiker bisa. Atau kalau nggak cutting stiker, tapi kan karena desainnya seperti ini, berarti ada teknik yang nggak bisa dipakai, kayak cutting stiker kita udah nggak bisa pakai gitu. Berarti kalau Mang Udo pribadi nih, waktu 30 hari lumayan, tapi kalau udah berpengalaman sih beda lagi. Bedalah jam terbangnya. Nah, tadi diobrolin kalau salah satu kendalanya itu tentang cuaca. Kendala lainnya apa sih, Kang? Yang menurut Kang Haris itu sangat susah, atau bukan susah lah, kendala, benar-benar jadi kendala. Nah, kalau kebetulan untuk proyek ini kan warna udah ditentuin ya. Warna. Jadi kita udah dikasih kode warnanya seperti ini. Jadi mau nggak mau kita ngikutin itu. Nah, kan kita ada 2 proses pengerjaan. Jadi maksudnya yang satu digital printing, yang satu manual painting. Nah, kan ini beda media nih. Yang satu warna hasil printing, yang satu cat. Warna cat kan. Oh, iya, betul. Jadi kita patokannya hasil printingnya nih. Hasil printingnya warnanya seperti ini. Jadi kita bikin warna, nge-mix warna buat sama hasil printingan. Itu salah satu kendala. Jadi ketika warna cat nggak sama tuh, kita mau nggak mau mesti mixing lagi. Betul. Apalagi ini ada beberapa warna sebenarnya. Ada 2. Kayak itu, terus di bagian itunya kayak graffiti wajah gitu. Ya. Itu di cat atau di printing? Printing itu. Oh iya. Printing. Jadi grafiknya ada yang di printing, yang sisanya di painting manual.
By the way, ini modifikasi monitor ini itu sepenuhnya dibongkar atau enggak sih kan? Kebetulan untuk proyek ini mau nggak mau mesti dibongkar. Oh, bongkar. Soalnya kalau kita painting langsung posisi monitor dalam keadaan utuh, resikonya panel display. Iya, betul. Panel display misalkan kita ketumpahan cat atau aduh bahaya. Apalagi display dipilok. Itu kan jadi masing-masing kan ada resikonya. Jadi saya lebih baik ngambil resiko panel dilepas. Jadi saya ngambil resiko ngelepas panel, tapi pas pengerjaan kita aman, nyaman gitu kan, tenang, lebih tenang gitu. Itu. Kalau ngebongkar susah nggak sih? Katanya sulit kan, atau malah ada yang takut. Mau Dok sendiri juga, aduh, lihatnya agak ini. Enggak lah, jadi gini. Mau Dok kan sering review laptop, suka bongkar laptop kan? Suka, Dok. Nah, itu kurang lebih sama kayak gitu bongkarnya. Kayak ada tekniknya, iya. Jadi tekniknya kita bongkar skrup yang kelihatan. Kalau udah skrupnya udah lepas semua, tinggal cari pinggirannya yang ada pengait-pengaitnya gitu, tinggal lepas semua. Oh gitu. Kurang lebih sama lah kayak laptop. Tapi si bautnya beda-beda atau tiap ini atau sama sih? Kebetulan kan saya baru AOC semua ya. Titik-titiknya udah tahu gitu. Nggak tahu nih kalau monitor lain, tapi kalau kata saya kurang lebih pasti nggak jauh beda lah. Pasti kayak gitu karakteristiknya gitu. Cuman ada risikonya ketika bongkar. Ya, risikonya mungkin ada pin yang patah. Karena kita terlalu kenceng ngangkatnya mungkin gitu. Iya. Kan kita nggak tahu nih pas monitor datang kita ngebongkar, kita nggak tahu kan titik-titik pengaitnya di mana aja. Jadi cuma kita ngandelin feel, nyari titik-titiknya, baru kalau udah ketahuan berarti kanan kiri udah ketahuan, posisinya pasti kurang lebih pasti di situ. Dan ketika udah tahu, finishing akhir juga bisa makin nyaman juga itu. Iya. Nah, menurut Kang Haris sendiri, hasil akhir seperti itu apa sudah sangat memuaskan atau dirasa masih agak kurang nih hasil akhir tentang proyek ini nih? Kalau tentang proyek ini hasil akhirnya ya selama klien merasa puas, ya itu kepuasan tersendiri buat saya gitu. Kalau misalkan proyeknya beda lagi, misalkan buat proyek pribadi, ya kan ada ekspektasi lain ya. Iya betul. Semoga nanti nggak cuma monitor satu set full, mungkin dimodifikasi tentang satu tema. Makin antusias ternyata tentang monitor bisa dibongkar, terus proses paintingnya, dan ada beberapa teknik ternyata. Oke, ini berkaitan dengan Mang Udof pribadi atau penonton nih. Kira-kira kalau ada yang tertarik buat modifikasi monitor nih, mulainya dari mana sih idealnya? Mulainya sederhananya gini, kan monitor itu sebenarnya banyak limitasi ya kalau mau dimodif itu. Jadi bagian apa sih yang mau diekspos? Soalnya permukaan monitor itu udah habis sama display. Iya betul. Makanya satu-satunya tempat buat kita main konsep tuh paling di punggungnya. Cuman kadang kan orang mikirnya punggungnya buat apa, nggak akan kelihatan juga gitu. Tapi kalau kasusnya buat acara event apa gitu, buat show off apa ya kayak game e-sport itu kan punggung monitor tuh kelihatan banget. Iya, sama penonton tuh kan kelihatan. Jadi kalau buat acara seperti itu kayaknya lebih ideal gitu modifikasi monitor. Tapi kalau misalkan ada casual user yang emang pengen modif juga bisa aja gitu. Bisa dari paling sederhana aja gini. Mungkin yang udah banyak yang pakai juga sih. Kayak pakai LED RGB ambient itu kan salah satu modifikasi sebenarnya. Salah satu modifikasi. Jatuhnya dimodif juga kan. Dan terhitung sederhana juga. Ya, lebih simpel lah. Lebih simpel. Kalau misalkan ada yang masih bingung enaknya gimana, bisa pakai stiker. Kalau paling sederhana tuh kayak gini. Kadang kan casing sama monitor nggak matching ya. Misalkan monitornya hitam, casingnya putih, kan casingnya bisa di-repaint jadi putih. Betul. Minimal kan diputihin gitu. Kalau misalkan punya ide lain, kita kasih skin di punggungnya gitu. Kayak kita bikin stiker custom kan banyak tuh stiker custom. Bikin aja bisa jadi. Bisa. Berarti berangkat dari ide. Ya. Terus
Yang kedua apa selain itu? Konsep. Nah, idenya merubah. Idenya merubah biar seragam misalkan monitor sama PC-nya. Yang kedua konsepnya gimana? Ya karena biar seragam sama PC-nya ya gimana? Misalkan kalau PC-nya temanya wibu, apa salahnya kalau monitornya dibikin wibu sekalian gitu. Bikinlah stiker yang temanya wibu ya, kalau misalkan stiker. Kalau misalkan pengen agak tampilannya lebih baik dari stiker, bikin dekal. Dekal itu kayak water slide itu. Kayak di mobil itu ada. Nah itu kan dekal itu, kalau itu dekalnya dekal stiker. Kalau biasanya kalau kayak body plastik kayak PC atau monitor kayak gitu, saya biasanya pakai dekalnya dekal yang water slide. Nah kualitas stiker itu ngaruh nggak? Atau dekal itu ngaruh nggak? Ngaruh. Soalnya kan gini, punggung monitor itu kan cenderung panas. Oh iya betul. Nah kita mesti mikirin itu juga. Kalau misalkan kalau kita pakai dekal atau stikernya yang murah-murah mungkin gitu, kesannya kurang. Bukan, jadi gampang ngelupas. Kalau nggak gampang ngelupas, ketika kita kelupas si lem bawaan dari stiker tuh bakal nempelnya susah banget tuh. Berarti konsep itu juga harus dipikirin. Ya gitu. Ya ini mah tentang kita beratnya mau kemana. Beratnya mau misalkan kita press budget, berarti ya yang biasa aja. Cuman nanti ada resikonya gitu. Kalau misalkan kita dilebihin budgetnya, ya cari bikin stikernya yang agak mahalan misalkan. Gitu. Iya. Jadi ngerti juga. Aduh. Oke Kang, tadi kan sempat diobrolin tentang budget juga. Nah, budget itu idealnya harus berapa, atau lihat dari konsep sama? Sebenarnya nggak ada patokan budgetnya mesti berapa. Lebih ke kita sukanya kayak gimana gitu. Kita konsepnya apa, desainnya seperti apa, sukanya kayak gitu ya udah. Nah kalau masuk ke budget tuh tinggal misalkan kita membuat stiker habis berapa. Oh iya. Lagian juga kalau misalkan kita bikin stiker repaint doang itu nggak akan habis gede. Nggak miliaran gitu. Enggak lah. masih lebih mahal kita modifikasi PC. Oh. Jauh. Enggak, kadang-kadang kan karena ini juga masih terhitung baru menurut Mang Udok pribadi ya tentang modifikasi monitor. Kadang-kadang ada ketakutan juga. Wah, budget pasti besar nih Kang gitu. Enggak. Kalau ngomongin budget mah nggak akan besar lah. Jadi maksudnya modifikasi monitor ini lebih ke substitusi aja. Kalau nggak add-on lah. Oh, add-on. Lebih ke tambahan aja. Jadi nggak masalah. Pas ada jadi nilai tambah. Tinggal pelaksanaannya. Eksekusi. Iya, eksekusi. Eksekusinya ideanya itu harus dijadwal atau gimana nih ketika saya udah punya ide gitu. Enggak juga. Kalau buat saya pribadi kan pasti ada schedule-nya. Ada schedule-nya. Tapi kalau buat casual user yang kayak penonton di sini kan ya mereka punya jadwal sendiri gitu kan. Misalkan lagi kerja, nanti pas lagi libur kerja lah ngechatnya gitu kan, bisa gitu. Kalau misalkan saya kan kebanyakan proyeknya itu kan udah ada deadline-nya. Jadi misalkan ngerjain monitor, kita kasih kasih spare waktu misalkan 20 hari, 30 hari buat monitor doang gitu. Kalau buat PC-nya beda lagi gitu. Tapi itu ngerjainnya simultan. Ini tentang teknik tadi ada yang dibilang di chat. Itu chatnya itu khusus atau dipilok sih Kang? Misalkan ada teman-teman yang pengen, saya mah pengen di chat aja. Ya kalau misalkan itu salah satu pilihan ya, maksudnya mau chat aerosol kalengan itu atau kita mixing sendiri kayak cat mobil gitu. Buat mobil, itu kan pilihan. Jatuhnya lebih ke teknik aja. Kalau misalkan pakai aerosol kalengan kayak pilok gitu, itu kan lebih simpel pengerjaan tanpa kita mesti mikirin nyampur cat sama thinner, terus nggak usah mikirin kompresornya, spray gunnya gitu kan, tinggal semprot aja beres. Cuman keterbatasan warna. Kita kan warnanya ya sesuai yang adanya mereka punya aja gitu. Tapi kalau kita mixing dari cat buat cat duko kayak gitu, kita kan bisa mixing warna tuh sesuai kepengen kita. Cuman pas teknik pekerjaan kita bakal lebih repot. Kita mesti ada kompresor, spray gun, terus spray boot kalau ada. Itu biar lebih rapi gitu kan. Lebih rapi, terus bisa menyesuaikan aja sama kebutuhan pengerjaan kita gitu.
Kalau misalkan pakai stiker atau dekal itu bahannya harus khusus atau yang mahal Nggak atau usah, nggak ada istilah kayak gitu sih. nggak ada. Jadi lebih ke kayak buat pengerjaan proyek ini, itu kan pakai water slide decal. Water slide. Water slide decal itu kan kayak stiker lagi, ditempel. Cuman kan ketika ada media nempel di atas media, itu kan berarti bakal ada lonjakan tuh. Betul. Nah, lonjakan ini tuh mesti samar. Oh. Mesti samar gitu. Jadi jadi seolah-olah si dekal ini tuh bagian dari bodinya. Iya nyatu gitu kan. Iya. Nyatu gitu lah. Kita mesti pintar-pintar nyamarin itunya. Biar nggak ada loncatan gitu. Iya berarti walaupun dibebaskan tentang pilihan stikernya, tapi harus spesifik kalau pengen hasil yang memuaskan gitu. Nah itu lebih ke pribadi sih sebenarnya. Lebih pribadi. Kalau misalkan mungkin kita cuma nempel stiker terus warnanya sesuai, desainnya sama, dikirim ke pihak AOC, mungkin mereka fine-fine aja mungkin gitu ya. Tapi buat saya pribadi, saya nggak bisa pengerjaan kayak gitu. Jadi tetap standar saya tuh pasti dipakai buat finishing tuh. Meskipun nggak ada tuntutan ya dari pihak klien gitu. Tapi buat saya pribadi, standar saya itu mesti gini. Oh. Jadi ada standarnya gitu. Jadi kenapa kadang beberapa teman saya juga kadang suka protes, kenapa sih kalau ada pengerjaan cashmore tuh selalu paling lama katanya. ya itu salah satu konsekuensi teknik saya gitu. Tapi hasil bisa mudah-mudahan. Iya betul juga sih. Dan semua ide yang diungkap terus tentang inspirasi tentang ini juga bisa jadi patokan buat penonton, buat saya pribadi juga. Amin. Nah, next project bakal ada? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun 2024 ada planning berapa mungkin kalau ada kompetisi. Ya semoga ya. Ya kompetisi, kalau enggak kita kayak tahun-tahun sebelumnya kita pergi ke Malaysia buat acara apa itu namanya Noizu. Oh iya itu event, salah satu event terbesar komunitas ya Bang ya? Iya, di Malaysia. Ya. Terus kompetisi internasional bakal ikutan juga enggak kan? Kalau dikasih slot pasti ikut lah. Amin. Semoga saya juga ikut mendoakan biar orang-orang para model di Indonesia juga makin berkembang. Amin. Saya sangat setuju dengan hal itu. Itu bisa jadi inspirasi dari apa yang diungkap tentang modifikasi monitor gaming. Semoga kedepannya Mang Udok atau Kang Haris juga bakal ada konten lain ya kan tentang dunia modifikasi. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat banyak orang, nggak cuma satu pihak tertentu aja. Nah, itu kayaknya mengakhiri episode podcast kali ini nih. Soalnya waktunya agak terbatas. Dan kebetulan mau tahun baru ya Kang ya. Oh iya. Ada pesan-pesan terakhir nggak? Selain apa yang tadi yang diungkap? Ya semoga tahun 2024 nanti situasi kita makin membaik. Amin. Secara ekonomi, amin. Secara pekerjaan, pekerjaan kita makin dilancarkan. Pihak-pihak bisa saling support, saling bantu, saling support, betul. Gitu aja paling. Dan semoga makin banyak proyek ke Kang Haris. Amin. Terus diungkap sama Murdokus kan makin win-win solution juga ya. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan modifikasi entah monitor gaming atau yang lainnya, bisa juga langsung DM ke Kang Haris. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi itu dia konten podcast Murdokus bareng Kang Haris Budi Riyandi tentang modifikasi monitor gaming. Gak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa like dan subscribe-nya.